Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Beldan Okinovalino. Saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Bab 2. Bab 2 Tindak Pidana atau Strafbarfeit atau delik. Istilah tindak pidana dalam teori para ahli belum bersepakat mengenai istilah terhadap strafbarfeit. Menurut Profesor Simons, strafbarfeit harus dirumuskan karena untuk adanya suatu strafbarfeit itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang. Lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya, 1. Dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah TP. 2. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah. 3. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah TP dibanding perbuatan pidana. Terus pengertian tindak pidana menurut Muljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum. Dilihat dari isinya, terdiri dari 1. Perbuatan pidana atau criminal act. 2. Pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban. Pandangan yang menyatakan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana monistis 3 pada akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut S.R. Sranturi secara ringkas, unsur-unsur tindak pidana yaitu halaman 208. 1. Adanya subjek. 2. Adanya unsur kesalahan. 3. Perbuatan bersifat melawan hukum. 4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana. 5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. 5 unsur di atas dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif terdiri dari 1. Perbuatan atau kelakuan. 2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dan delik. 3. Unsur melawan hukum. 4. Unsur lain yang menentukan sifat TP. 5. Unsur yang memberatkan unsur subjektif. Unsur subjektifnya: 1. Kesengajaan atau dolus. 2. Kealpaan atau culpa. 3. Niat atau forenemen. 4. Maksud atau oogmerk. 5. Dengan rencana terlebih dahulu atau met voorbedagsraad. Mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari A. Bagian delik atau bestandelen van het delik, meliputi 1. Terdapat dalam rumusan delik. 2. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. 3. Harus dibuktiin di pengadilan. B. Elemen atau unsur delik atau elementen van delik. 1. Tidak dapat dalam rumusan delik. 2. Harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. 3. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan
mencantumkan dalam surat dakwaan. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 macam. Teknik atau cara untuk merumuskan tindak pidana yaitu 1. Hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351, 297, 184 KUHP. 2. Hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281, 305 KUHP. 3. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Subjek tindak pidana dalam KUHP hanya manusia atau natur legque personen. Hal-hal yang menyatakan bahwa manusia sebagai subjek tindak pidana. Hal-hal yang menyatakan bahwa manusia sebagai subjek tindak pidana adalah 1. Terdapat perumusan tindak pidana yang dimulai dengan perkataan. 2. Jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP. 3. Dalam hukum pidana yang berlaku saat ini menganut asas kesalahan seorang manusia. Jenis-jenis tindak pidana. 1. Menurut KUHP, kejahatan misdriven buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Terus pelanggaran overtradingen buku 3 pasal 1 489 sampai 569 KUHP. Menurut doktrin 1. Delik formil dan delik material. 2. Delik komisionis per omissionem komisa. 3. Delik dolus dan delik culpa. 4. Delik tunggal dan delik berganda. 5. Delik aduan dan bukan delik aduan. 6. Delik politik dan delik umum. 7. Delik khusus dan delik umum. Sekian review mata kuliah hukum pidana dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.